Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 46 Si cantik masih muda dan pahlawannya masih muda. Orang yang datang berkunjung adalah Niteng, putra Ni Beiyu. Pemuda heroik ini pernah menjalin hubungan dengan Sui di Menara Juxian. Meski ia juga memiliki beberapa kebiasaan buruk anak muda, namun semangatnya tetap ada dan ia tahu bagaimana membalas kebaikannya. Hal ini sendiri telah diakui oleh Sui. Saudara Su, ayahku memintaku untuk menyampaikan undangan itu. Niteng memberi hormat dengan sungguh-sungguh sambil berjalan ke halaman, memegang undangan berlapis emas di tangannya. Undangan ini disiapkan khusus untukmu oleh Tuan Fusan. Aku harap kamu melakukannya. Dapat memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Saya akan menghadiri perjamuan gerbang naga. Sui merasa sedikit terkejut. Setelah merenung sejenak, dia menyimpan undangan itu dan berkata, "Saya menerima undangan itu. Mengenai apakah saya bisa pergi ke sana, itu tergantung pada apakah saya ada waktu luang saat itu." Dia berkata sambil menghela nafas lega, "Saudara Su, ada satu hal lagi. Tadi malam, Istana Tuan Kota sudah bertindak bersama dengan pasukan keluarga Wen untuk mencari petunjuk tentang zombie hantu di seluruh kota. Sejauh ini 2 tempat telah ditemukan. Semua tempat penyimpanan zombie hantu telah sepenuhnya dibasmi." Setelah jeda, dia berkata, "Dalam waktu kurang dari 3 hari, kita harus bisa menyelidiki semua tempat mencurigakan di kota. Ayah memintaku untuk memberitahumu, tidak perlu terlalu banyak. Aku terlalu khawatir tentang masalah ini, dan selama ada berita, saya akan melaporkannya kepada Anda." Sui terkejut, menatap pemuda yang penuh hormat, sopan, dan pendiam di depannya, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Ayahmu telah memikirkannya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kembalilah dan temui ayahmu." Niteng ragu-ragu, tampak sedikit malu untuk mengatakannya. Setelah beberapa saat, dia menahan diri dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Su, ayah saya juga berkata bahwa dia akan mengizinkan saya berkonsultasi dan belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Saya harap Anda dapat mengabaikan dendam masa lalu dan maafkan aku karena berada di Menara Juxian." Perilaku yang kasar. Di akhir kalimat, dia merasa malu. Hati orang tua di dunia ini menyedihkan. Sui hanya bisa menghela nafas. Namun, saat memikirkan ayahnya Su Hongli dalam kehidupan ini, ada kemarahan dan kebencian yang tak terlupakan di hatinya. Obsesi ini terlalu dalam dan telah mengakar di hatiku. Aku harus membunuhnya suatu hari nanti, jika tidak, keadaan pikiranku akan menyesal dan wajahku akan sangat berubah. Sui menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, dan berkata dengan santai, "Adapun pengaturan ayahmu, kamu punya. Bagaimana menurutmu?" Ni Beiyu memang banyak membantunya. Meskipun Ni Beiyu lah yang mengambil inisiatif, Sui tidak bisa tidak menghargainya. Terlebih lagi, tanpa kerja sama Ni Beiyu kemarin, pembunuhan Wen Jiyuan tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, Sui tertarik menguji Niteng untuk melihat apakah dia layak mendapatkan perawatannya. "Aku." Niteng terdiam, berjuang dengan konflik batin. Setelah sekian lama, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak ingin mengikuti pengaturan ayah saya. Saya masih muda, dan saya tidak ingin mengandalkan kekuatan orang lain untuk berlatih. Sekalipun jalan di depan bergelombang dan kepalaku berdarah, aku harus pergi." Kata-kata pemuda itu nyaring. Sikapnya tegas. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, matanya cerah dan tegas, penuh kerinduan, "Setidaknya, aku mengikuti kata hatiku. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun di masa depan, aku tidak akan pernah menyesalinya." Matai. "Anak muda, kamu harus memiliki ambisi seperti itu." Generasi tua mungkin mencibirnya, namun semangat dan tekad dari hati sudah lama hilang dari generasi tua. Kecantikan masih muda, pahlawan masih muda, ada begitu banyak pahlawan hebat di zaman kuno dan modern, siapa yang tidak memiliki masa muda yang hebat? Sui menghela nafas pelan, matanya sedikit linglung. Melihat penampilan Niteng yang muda dan energik, dia juga teringat masa mudanya di kehidupan sebelumnya. "Saat itu, saya mengenakan kemeja hijau, memegang pedang sampai ke ujung dunia, menunggang kuda dan bersandar di jembatan miring, mengenakan lengan merah di seluruh gedung, meminum semua romansa." Niteng tercengang dan sedikit bingung. Sui di depannya jelas seumuran dengan dirinya, tapi kenapa dia begitu kuno dan meratap? "Kembalilah dan beritahu ayahmu bahwa aku menghargai keputusanmu. Dalam 10 tahun, selama aku masih di dinasti Zhou, jika kamu menghadapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, kamu dapat datang kepadaku dan aku dapat mengambil tindakan. Untukmu, 3 kali." Setelah Sui mengatakan ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbalik untuk berjalan menuju kamar. Dia bergumam di dalam hatinya, burung pipit dan angsa tidak memiliki martabat. Pangeran biasa memiliki segelas anggur.
Kamu seperti burung Raja Wali di awan. Aku hanya benci langit rendah dan menolak untuk terbang. Sebagai pemuda masa kini, saya harus memiliki kemampuan untuk mencapai ujung laut dan langit. Akulah yang memiliki keberanian untuk mencapai puncak gunung. Niteng menatap kosong pada sosok Sui yang berjalan masuk ruangan. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi, lalu dia melambaikan tangannya dan berbalik dengan penuh semangat. Dia akhirnya bisa pergi dan menjelaskan kepada ayahnya. Kota Guangling, keluarga Li. Aula selamat datang. Saudara Zhou, dengan Anda yang bertanggung jawab atas perjamuan gerbang naga ini, Anda pasti akan menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, sebagai saudara Zhou, Tuan Kota Fusan juga harus memberi penghormatan. Pemimpin klan Li Tianhan memuji sambil tersenyum. Di kursi di sisi lain, Zhou Huaiqiu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, saya kebetulan sedang bertemu, dan saya berharap dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat gaya pejuang generasi muda di kota Guangling dan kota Loyun. Sebagai untuk perjamuan gerbang naga, itu masih terserah padaku. Tuan Fusan yang memutuskan. Dia mengenakan jubah kain, dengan janggut dan rambut abu-abu, dan penampilannya agak tua, tetapi ketika matanya terbuka dan tertutup, ada sisi yang mengancam. Hahaha, saudara Zhou sangat rendah hati. Kamu adalah ketua sekte dalam rumah pedang King He. Kamu adalah penguasa 13 pedang King Feng dan terkenal di Kabupaten Yunhe. Li Tianhan berkata sambil tersenyum hangat, terlebih lagi, saudara Zhou sedang dalam masa puncaknya, saya pasti akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat master dan mencapai terobosan yang lebih tinggi. Dia tidak hanya menyanjung. Zhou Huaiqiu berada di peringkat keempat di antara 12 tetua istana pedang King He. Ilmu pedangnya sangat mendalam dan dia dikenal sebagai Master Pedang King He di Kabupaten Yunhe. Alam Grandmaster. Mata Zhou Huaiqiu sedikit tidak menentu, dan dia menghela nafas, alam ini sama sulitnya dengan mencapai langit. Saya telah terjebak dalam kesempurnaan agung alam pengumpulan Ki selama 19 tahun, dan sekarang saya baru menyentuh ranah Grandmaster. Itu hanya ambang batas ranah. Jika Anda ingin melangkah maju, Anda masih belum tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Saat dia berbicara, Ni Hao dan Su Jing, yang tinggi dan tampan dalam jubah emas dan lembut, serta Nan Ying dengan gaun seputih salju, sudah berjalan bahu-membahu. Apakah kamu sudah bertemu Sui? Bagaimana kabarnya sekarang? Petik 2. Melapor ke paman senior, aku pernah melihatmu. Alis Nan Ying patuh, dan dia membungkuk dengan sopan, lalu menghela nafas pelan, kakak senior Su telah kehilangan kultivasinya dan bergabung dengan keluarga Wen lagi. Statusnya cukup memalukan, yang membuat orang-orang merasa sangat sedih. Huaiqiu memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya, dan matanya sedih. Sui awalnya memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Saat dia menjadi pemimpin pedang di dunia luar sekte, saya tahu apa pencapaiannya di masa depan. Saya tidak akan pernah kalah dengan kakak senior Anda Ni Hao. Siapa yang mengira bahwa kecemburuan terhadap orang berbakat akan menyebabkan jalur seni bela dirinya mati sebelum waktunya? Dia menghela nafas dengan sedih. Bagaimana sampah itu bisa dibandingkan dengan kakak senior Ni Hao? Nan Ying bergumam pada dirinya sendiri, dan dengan cepat menghiburnya, Paman Zhou, hal-hal ini telah berlalu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang kakak senior Su. Meskipun dia sudah memilikinya. Menjadi orang biasa, tetapi hidup mereka tidak buruk. Zhou Huaiqiu mengangguk dan berkata, ini juga alasan mengapa saya tidak pergi menemuinya budidayanya. Tiba-tiba, Ni Hao berbicara dan memandang Li Tianhan, Paman Li, bukankah kakak muda Mo Yun ada di rumah? Mata Li Tianhan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, sungguh disayangkan. Mo Yun sudah siap berangkat untuk kembali ke Kabupaten Yunhe kemarin. Ya. Ni Hao mengangguk dan berkata, itu benar. Dengan status dan kultivasi saudara muda Mo Yun saat ini, tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri di perjamuan Longmen. Saat berbicara tentang Li Mo Yun, Zhou Huaiqiu tidak bisa menahan tawa dan memuji. Mo Yun memang anak yang sangat baik, dengan tulang yang luar biasa dan bakat seni bela diri yang luar biasa. Menurut pendapat saya, dalam waktu 1 tahun, dia akan bisa mencoba masuk alam pengumpulan Ki. Hahaha, saudara Zhou sangat memuji. Li Tianhan tertawa bahagia. Paman, kakak senior Ni Hao tidak buruk, tapi kamu jarang memujinya. Kamu terlalu memihak. Suara Nan Ying nyaring, dan dia membela Ni Hao dengan genit, menyebabkan Zhou Huaiqiu tertawa. Keponakan Ni Hao Xian tentu saja salah satu yang terbaik di antara orang-orang, seorang pemimpin muda. Tidak ada keraguan tentang ini. Li Tianhan melanjutkan, namun, menurut pendapat saya, situasi Sui akan menjadi sangat buruk di masa depan. Sedikit mengernyit, dia berkata, bagaimana Anda mengatakan ini?
Mata Li Tianhan berbinar dan dia berkata, sejauh yang saya tahu, istrinya Wen Lingzhao akan menjadi murid Grandmaster Zhuge King. Kecantikan Wen Lingzhao tidak ada bandingannya. Ada banyak pengagum di Akademi Kaiyuan, dan beberapa bangsawan dan bangsawan dengan latar belakang keluarga terkemuka bahkan mengancam akan mengusir Sui dari Wen Lingzhao sepenuhnya di masa depan. Setelah jeda, dia menghela nafas, dalam keadaan seperti itu, bagaimana keadaan Sui di masa depan? Menurut pendapat saya, belum lagi orang lain, hanya saja keluarga Wen akan semakin tidak tertarik untuk bertemu Sui, dan saya tidak dapat menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Zhou. Huaiqiu menyipitkan matanya dan menjadi bingung. Diam. Meskipun dia bersimpati dengan pengalaman Sui, dia tidak berdaya menghadapi situasi ini. Ini membuatnya merasa sedikit malu, tapi itu saja. Tidak mungkin dia berdiri di sisi berlawanan dari murid master. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam urusan keluarga Wen. Yang pertama adalah masalah, dan yang kedua adalah meregangkan tangan terlalu lama, yang justru bisa membuat Anda marah. Kamu tidak bisa menyalahkan siapapun untuk ini. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu hanya bisa menyalahkan Sui karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi suami Wen Lingzhao. Kata Ni Hao dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan sebutkan ini. Zhou Huaiqiu sedikit kesal dan melambaikan tangannya. Li Tianhan tersenyum tipis dan berpikir dalam hati, sepertinya setiap orang memiliki firasat bahwa setelah Wen Lingzhao menjadi murid master, sesuatu akan terjadi pada Sui yang kalah ini di masa depan. Itu sudah cukup. Selanjutnya, tergantung kapan Mo Yun akan mengambil tindakan. Sejak hari itu, Zhou Huaiqiu, Ni Hao, dan Nan Ying tinggal di rumah Li, berencana pergi setelah menghadiri perjamuan Longmen. Dini hari berikutnya. Kepala keluarga Wen, Wen Changjing, Wen Changtai dan istrinya, bersama dengan Wen Lingsui, berangkat meninggalkan kota Guangling dan pergi ke Akademi Tianyuan untuk mengunjungi Wen Lingzhao. Dari awal sampai akhir, kecuali Wen Lingsui yang telah menceritakan masalah ini kepada Sui, semua orang mengabaikannya, suami Wen Lingzhao. Sui tidak akan mempedulikan hal ini. Di luar kota, terdapat pohon murbei di tepian sungai Dacang. Ketika sosok tinggi Sui tiba bermandikan cahaya pagi yang redup, dia terkejut melihat dua orang menunggu di sana hari ini.